Halo, assalamualaikum sahabat woodworker seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi teman-teman. Berbagi pengalaman saya menggunakan power tools yang saya miliki teman-teman. Baik teman-teman, saya akan sedikit membuat komparasi. Tapi komparasinya bukan untuk mencari mana yang lebih unggul dan mana yang lebih buruk ya teman-teman ya. Ini komparasi hanya sebagai guidance teman-teman dalam membeli alat. Jadi alat ini yang mana yang lebih pantas buat teman-teman beli ya ke depannya teman-teman ya. Ini sebagai guidance saja, saya tidak akan mengatakan mana yang lebih buruk, mana yang lebih jelek, saya tidak akan mengatakan seperti itu. Ini hanya sekedar guidance teman-teman, mana yang lebih cocok buat teman-teman beli. Baik teman-teman, langsung saja ini alatnya teman-teman. Ini impact ya. Satunya bisa impact courage dan impact driver, dan satunya lagi hanya untuk impact driver teman-teman. Jadi ini JLD, tipenya saya tidak tahu JLD apa karena dia tidak menuliskan tipenya apa di buku panduan atau di unitnya, tidak menuliskan tipenya apa, hanya tertulis JLD. Ini JLD tools ya, begitu aja ya. Sedangkan Makita ini adalah tipenya TD110DWYE teman-teman. Jadi untuk spesifikasi di atas kertas, JLD mencantumkan 330 Nm untuk torsi, sedangkan Makita di beberapa referensi yang saya baca dia mencantumkan 90 Nm, tapi tidak di unitnya sendiri tidak mencantumkan ya teman-teman ya. Saya baca beberapa referensi dia mencantumkan 90 Nm. Jadi untuk torsi itu beda jauh ya teman-teman ya. Dan terus untuk RPM Makita ini 3500 dan JLD ini 3300 untuk RPM ya teman-teman. Untuk baterainya Makita ini 12 volt 1,5 ampere hour, sedangkan JLD ini saya tidak tahu dia 48 VF nih beneran 48 volt atau enggak, saya tidak pernah ngetes ya teman-teman ya. Dan terus kapasitas baterainya ini tidak cantumkan berapa ampere hour teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pernah tahu ya untuk spesifikasi jelas baterainya, silakan aja tuliskan di kolom komentar, saling berbagi teman-teman ya. Baik, terus untuk fitur ya kayak saya rasa lebih unggul JLD ya. Untuk fiturnya lebih banyak JLD, jelas dia bisa impact courage dan impact driver, dia punya chuck 2-in-1 teman-teman, sedangkan Makita hanya untuk impact driver, fungsinya khusus untuk impact driver. Dan terus untuk variable speed, JLD ada 3 variable speed di triggernya seperti ini teman-teman, 1, 2, 3. Sedangkan Makita ada 4 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya. Tapi secara smoothnya sendiri sih saya rasa sama ya, nggak ada beda, saya sama-sama smooth ya teman-teman ya. Untuk variable speed ini triggernya sama-sama smooth, nggak ada beda teman-teman. Terus untuk fitur berikutnya adalah indikator baterai. Makanya JLD punya indikator baterai ini teman-teman, yang 3.3 hijau ini ya teman-teman ya. Makita tidak ada indikator baterai, jadi kita hanya mengira-ngira aja. Tapi untungnya kedua produk ini mendapatkan 2 baterai ya teman-teman ya. Dalam satu box itu mendapatkan 2 baterai, 1 charger. Makita dapat 2 baterai, JLD dapat 2 baterai. Jadi kalau masalah indikator sih tidak terlalu menjadi krusial ya teman-teman ya, karena pada saat baterainya habis tinggal ganti aja teman-teman, karena kita punya 2 ya. Baik, terus fitur selanjutnya adalah sama-sama lampunya ini dia LED shutdown ya teman-teman ya, atau matinya tidak langsung ya. Pada saat kita lepas trigger dia tidak mati langsung, cuman Makita ini lebih lama ya nyalanya ya dibanding JLD ya. JLD itu lebih cepat matinya dibanding Makita. Apalagi ya untuk kita bahas untuk fitur teman-teman ya. Untuk fitur JLD juga ada pengaturan torsi teman-teman. Di sini ada di bawah ini ada titik merah ini untuk mengatur torsi. Jadi ada tulisannya ada 2 di sini, large dan small. Jadi torsinya ada 2, bisa torsi besar dan torsi kecil. Saya rasa sih itu semua impact courage saya rasa ada ya untuk pengaturan torsi itu ya. Makanya saya lebih JLD ini lebih ke impact courage dibandingkan impact driver teman-teman. Sedangkan Makita ini memang khusus untuk impact driver. Terus untuk apalagi spesifikasi udah, kita bahas material bahan. Material bahan saya rasa sih tidak mempengaruhi fungsi ya teman-teman ya. Kalau dari material bahan sendiri sih saya rasa Makita yang lebih unggul ya. Jelas lebih unggul. Dari harga dari harga juga sudah jelas, maaf tipu terus ya dari tadi. Dari plastiknya sendiri Makita ini memang plastiknya terlihat mahal ya, sedangkan JLD ya seperti kelihatan plastik mainan anak-anak itu ya teman-teman ya. Tapi ya untungnya JLD ini pengerjaannya rapih teman-teman. Dia rapih sekali JLD ini, rapih lah pokoknya. Plastiknya itu rapi jadi kelihatan mahal ya. Untuk Makita sih memang ya udah rapi. Untuk gripnya sendiri, karet-karetnya ini ya saya lebih suka karetnya Makita dibanding JLD. JLD ini lebih keras karetnya, kalau Makita ini lebih lembut ya. JLD ini kerasnya sudah mendekati plastik ya. Ya wajar aja harganya cuma segitu ya teman-teman ya.
Oh iya teman-teman, satu lagi ya, untuk fitur cak dari kedua impact driver ini juga berbeda ya teman-teman. Untuk Makita dia mempunyai sistem penguncian, jadi sistem penguncian ini berguna untuk merekatkan apa ya, kepala obeng ini ke impactnya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, sistem pengunciannya dia harus ditarik ke depan begini teman-teman, baru kita tarik, baru bisa lepas. Dan juga memasangnya juga sama, kita harus tarik baru bisa terpasang teman-teman. Jadi ini apa ya, ketat ya teman-teman, nggak bisa ditarik ya. Ini ketat ya teman-teman ya, udah cukup kuat lah ya teman-teman. Jadi kalau kita dalam pekerjaan kita itu tidak takut dia lepas ya. Sementara untuk JLD ini sistem penguncian caknya menggunakan magnet teman-teman. Jadi gampang ditarik seperti ini, gampang ditarik. Dan untuk sistem impact wrench-nya dia baru ada ya, pengunciannya menggunakan pin ya. Ini lubang untuk dimasukkan pinnya pada saat menggunakan kepala untuk impact wrench ya, penggunaan impact wrench. Jadi dimasukkan pinnya ini sebagai pengunci. Dan untuk impact drivernya tadi seperti saya jelaskan dia tidak ada, hanya sistem magnet. Tapi ya teman-teman, pada saat saya mengerjakan pekerjaan dengan posisi impact seperti ini, tidak jatuh ya teman-teman ya. Jadi kalau ada beberapa teman kita yang pakai impact driver JLD tapi sering jatuh katanya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman lagi apes kali ya, lagi apes mendapatkan barang reject mungkin ya. Tapi punya saya sendiri alhamdulillah nggak ada kendala teman-teman. Kendalanya akan terjadi apabila saya menyekrup di kayu keras. Menyekrup di kayu keras pada saat mana saya cari sekrup dulu ya. Oh ini ada sekrup. Pada saat sekrup sudah masuk ke seluruhnya ke dalam kayu ya, tinggal menyisakan kepala sekrupnya ini. Dan itu kan sudah apa ya, sudah ketat ya teman-teman, sudah kuat ya. Jadi kadang pun yang kepala obeng ini, ujung obeng ini dia nyangkut di kepala baut seperti ini teman-teman. Pada saat saya selesai melakukan penyekrupan dan saya cabut ini impactnya, seringkali saya dapati ini teman-teman seperti ini. Jadi kepala obengnya nempel di ujung obeng menempel di kepala sekrup teman-teman. Dia nggak ngikut ke impactnya karena ya itu tadi sistemnya cuma menggunakan magnet. Jadi ya magnet kan ya kita tahu tidak terlalu kuat. Tapi kalau untuk jatuh dia nggak ya teman-teman. Ini nggak jatuh teman-teman. Nggak jatuh teman-teman ya, punya saya ya. Nggak tahu kalau mungkin teman-teman ada yang jatuh, mungkin teman-teman lagi apes mendapat barang yang tidak lulus quality control. Ya teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya ya kalau Makita sendiri ya. Jadi kalau kita mengganti mata obeng tuh agak lebih apa ya, memakan waktu beberapa detik ya teman-teman. Sementara kalau JLD ini tinggal tarik aja ya. Tapi menurut saya sih ya plus minus ya. Kalau Makita jadi lebih kuat dan JLD jadi tidak kuat ya. Seringnya itu tadi nyangkut di sekrup teman-teman. Terus untuk fungsinya sendiri ya, kita masuk ke fungsi. Saya rasa fungsi JLD ini lebih ke pekerjaan-pekerjaan berat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mainnya di plywood atau kayu-kayu lunak, saya sarankan beli Makita aja teman-teman. Karena apa? Karena pada saat teman-teman menggunakan JLD, ini teman-teman agak sedikit lebih tricky ya dalam mengatur tenaganya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman agak sedikit tricky, jadi waktu kerja tuh agak sedikit lama ya. Sedangkan Makita ini lebih enak lah mengontrol tenaganya karena ya torsinya itu cuma 90 Nm. Untuk pekerjaan kayu sendiri ya, saya karena lebih fokus ke pekerjaan kayu dibanding yang lain. Untuk pekerjaan kayu sendiri saya rasa lebih cocok Makita teman-teman. Untuk Makita ini mau kayu keras, kayu lembek dihajar semua sama dia ya. Saya rasa torsinya 90 Nm itu sudah cukup ya untuk pekerjaan-pekerjaan kayu ya, mau kayu apapun ya teman-teman ya, mau kayu keras mau kayu lembek. Sementara untuk JLD ini saya rasa lebih ke kayu keras kalaupun teman-teman ingin menggunakannya untuk woodworking ya. Karena apa ya? Karena pada saat saya gunakan untuk menyekrup di kayu-kayu lembek seperti plywood atau pinus, dia sering sekali going into the deep ya, terlalu dalam ya teman-teman ya. Going into the deep tuh bahasa Indonesia masuk terlalu dalam ya. Masuk terlalu dalam teman-teman. Jadi sering merusak media kerja kita teman-teman ya. Karena tenaganya sendiri susah untuk dikontrol, lebih tricky lah itu ya. Tergantung trik teman-teman ya bagaimana mengontrolnya ya. Tapi JLD sendiri ini lebih unggul di harga teman-teman ya. Beda harganya itu hampir 400.000 teman-teman. Makita ini saya beli harganya 1.050.000 ya pada saat itu ya. Sekarang saya lihat di marketplace itu 1.100.000, 1.090.000 sekitar segitu lah teman-teman ya. Kalau JLD ini 680.000. Jadi beda harganya cukup lumayan jauh teman-teman. Ya, jadi ya itu juga biasanya menjadi patokan kita dalam membeli kan. Orang-orang yang kantongnya pas-pasan seperti saya ini pasti di harga ya. Di harga baru fungsi ya, biasanya begitu. Biasanya saya seperti itu. Kalau teman-teman beda mungkin ya, nggak tahu ya. Kalau saya biasanya seperti itu. Saya pertama lihat harganya, baru saya lihat fungsinya, baru saya lihat fiturnya, baru saya lihat bentuknya teman-teman. Pasti harga duluan saya lihat.
Jadi untuk pekerjaan kayu sendiri saya rasa ya JLD kurang cocok teman-teman ya. Kalau main di kayu-kayu lembek, lebih cocok ke untuk perbengkelan mungkin ya. Untuk teman-teman yang main di bengkel kayaknya lebih cocok. Kemarin saya buat untuk buka nut mobil itu, lak nutnya mobil itu pakai ini gampang sekali teman-teman. Bukanya tuh gampang. Saya ganti ban mobil tuh gampang ya. Saya udah coba ya. Tapi untuk pekerjaan kayu saya agak sedikit tricky ya, agar supaya dia tidak over ya, tidak going into the deep tadi, yang tidak terlalu dalam ya. Sedangkan Makita ini lebih enak kontrolnya teman-teman. Lebih enak lah pokoknya menggunakan ini untuk pekerjaan kayu dibandingkan ini. Tapi kalau teman-teman itu cuma mentok di 700.000, ya tidak ada lagi impact driver yang lebih murah daripada ini teman-teman. Tidak ada yang lebih murah. Kecuali teman-teman menggunakan bor ya, bor Cina pada umumnya ya, harga 300.000 itu ada ya. Tapi kalau mencari impact driver tidak ada teman-teman yang harganya di bawah ini. Tapi kalau teman-teman biasanya kalau hanya nyekrup media-media seperti plywood ya kayaknya pakai bor-bor yang bor-bor Cina pada umumnya yang murah-murah itu bisa ya teman-teman. Tapi memang sensasi kita pada saat menyekrup itu menggunakan impact driver dan menggunakan bor itu beda teman-teman ya. Saya rasakan sendiri ya sensasinya pada saat kita nyekrup ya. Apalagi saya ini orang-orang hobi ini kan mencari kesenangan di hobi saya teman-teman ya. Jadi saya merasakan beda ya kesenangannya menyekrup menggunakan bor dan menggunakan impact tuh beda ya kesenangannya, kepuasan yang saya dapatkan ya teman-teman ya. Karena saya memang orang hobi, bukan orang yang mencari nafkah di kayu ya. Yang tidak ada impact driver yang lebih murah daripada JLD ini teman-teman. Belum ada ya. Mungkin nanti ada yang mengeluarkan lagi. Tapi sekarang ini belum ada impact driver yang lebih murah daripada JLD. Dan fungsinya sudah dapat 2 ya, 2 in 1 ya teman-teman ya. Sedangkan Makita ini ya sekitar 1 jutaan. Ya mungkin ada Stanley yang harga 900-an, tapi saya tidak pernah pakai, jadi saya tidak mau tidak ingin membahasnya karena takut dibilang mengada-ngada teman-teman ya. Ya itu tadi ya, pokoknya kesimpulannya kalau teman-teman ingin pekerjaannya lebih ke kayu, lebih baik beli Makita teman-teman. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas ya cuman mentok di 700.000, JLD juga tidak ada masalah, cuman ya agak lebih tricky, teman-teman menggunakannya agak lebih tricky ya. Pintar-pintar teman-teman lah bagaimana menggunakannya agar tidak over going into the deep tadi ya, tidak masuk terlalu dalam itu tadi ya. Ya mungkin teman-teman lebih mahir daripada saya ya, saya tidak tahu juga, mungkin teman-teman lebih bisa. Kalau saya sih terus terang saya agak sedikit kesulitan mengontrol tenaganya, meskipun saya sudah setel ke pengaturan torsi yang paling rendah sekalipun, saya masih agak sulit untuk mengontrolnya teman-teman. Jadi saya lebih, kalau pekerjaan kayu plywood sendiri saya lebih menggunakan ini karena saya punya ya teman-teman. Tapi kalau saya tidak punya saya tetap juga gunakan ini teman-teman. Ya itu tadi ya teman-teman ya, sekedar share pengalaman saya menggunakan kedua impact ini ya. Ya baik teman-teman, sampai di situ aja ya mungkin ya cerita pengalaman saya tentang 2 tools ini. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman mana yang lebih pantas untuk teman-teman beli dan teman-teman miliki ya. Karena ya kebutuhan teman-teman ya teman-teman sendiri yang ngerti ya. Dan budget teman-teman juga teman-teman sendiri yang tahu berapa budgetnya. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Teman-teman pilih yang mana, terserah. Saya di video ini tidak menyatakan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek. Karena setiap tools ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai di situ aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini silakan like aja. Kalau tidak suka di dislike juga nggak masalah ya. Jangan lupa tuangkan di kolom komentar kritik dan saran, juga masukan agar kedepannya channel saya lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.